Pemirsa, untuk membahasnya kita akan berbincang langsung dengan Deputi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Kurniawan Adi Nugroho dan pakar TPPU Yenti Garnasih. Selamat malam Pak Kurniawan dan Bu Yenti. Selamat malam, Mbak. Oke, pertanyaan pertama kita ke Pak Kurniawan terlebih dahulu. Ada 1,8 juta dolar atau setara dengan 27 miliar rupiah terkait penanganan kasus BTS yang sudah diserahkan ke Kejagung. Magdir Ismail sendiri tidak mengakui ataupun tidak tahu siapa kemudian yang memberikannya. Dan sampai saat ini tidak ada pihak yang mengakui asal-usul uang ini. Apa yang diketahui Maki soal sumber uang 27 miliar ini? Iya, kalau soal sumber uang nanti seharusnya menjadi kewajiban penyidik untuk melacaknya. Itu bisa berdasarkan pada CCTV, siapa si S, segala macam, itu segala bisa dilakukan pelacakan lah wajahnya di dalam CCTV, itu dicocokkan dengan data di Dukcapil. Apakah itu murni dari Irwan? Karena tadi Pak Magdir mengatakan itu untuk mengembalikan keuangan negara. Dari sebelumnya dia mengirimkan 8, kemudian sekarang ada 27. Nah, kalau misalnya itu memang sumbernya dari Irwan berada di tahanan, bagaimana dia berkomunikasi dengan orang yang ngasih dan apa kepentingannya? Ataukah ada sumber lain? Nah, itu menjadi tugas penyidik untuk melacaknya. Dasarnya apa? Apakah ada utang piutang atau apa? Itu nanti penyidik yang seharusnya melacaknya. Dan ternyata kemudian kebetulan sama dengan yang disampaikan Irwan pada saat penyidikan, menyebut nama beberapa orang, dan kemudian kebetulan juga ada nama Pak Menteri di situ, kemudian kebetulan namanya sama, jumlah uangnya juga sama. Nah, itu nanti silakan penyidik yang akan mendalaminya. Itu, Mbak. Oke, penyidik sendiri dari Kejagung kan memang sedang mendalami hal ini dengan memeriksa Magdir Ismail dan koleganya, kemudian juga melakukan penggeledahan di kantor Magdir Ismail. Ini bagaimana Anda melihat langkah dari penyidik dalam kemudian mengungkap sumber dari uang 27 miliar ini? Karena apabila belum ditemukan sumbernya, artinya uang ini belum bisa dikatakan sebagai barang bukti. Seperti itu kan ya Pak Kurniawan? Makanya ini langkah pertama yang harus dilakukan oleh kejaksaan, oleh penyidik adalah menyita uang tersebut sehingga tidak dikelompokkan dalam pengembalian keuangan oleh Irwan. Karena seharusnya kalau dia mau mengembalikan kerugian negara itu pada saat awal masa penyelidikan, penyidikan itu oke lah. Sekarang sudah masuk ke tahap penuntutan di pengadilan, maka sebenarnya itu sudah tidak dihitung lagi. Maka seharusnya itu menjadi perkara baru lah, katakanlah begitu. Dan ini bisa melacak sumbernya dari mana. Karena kan ini kalau kita bicara proyek pemerintah itu kan pembayarannya selalu dengan rupiah. Sementara yang dibawa oleh Pak Magdir dan Pak Andika adalah bentuk dolar. Artinya itu ada, dia harus menukarkan itu di money changer. Nah, karena money changer berarti kan lebih dari jumlah tertentu harus menyertakan NPWP segala macam. Nah, tidak hanya sekedar KTP, KTP bisa pinjam, tapi kemudian harus ada NPWP. Apakah ini sesuai dengan profil si orang yang menukarkan money changer itu atau tidak? Nah, soal-soal seperti itu seharusnya penyidik langsung gerak cepat untuk melakukan pelacakan. Baik kalau bicara soal follow the money, bolehlah. Ya, silakan. Oke, Pak Kurniawan tadi menyinggung mengenai perkara baru. Nah, penyerahan uang ini juga kerap disebut sebagai klaster pengamanan perkara di luar kasus inti korupsi proyek pembangunan menara. Ya, jadi kalau dalam data kami, di data di MAKI, itu selain soal klaster pemborong lah katakanlah begitu, juga ada klaster Markus, kalau kami membahasakannya klaster Markus yang dia tugasnya adalah melakukan pengamanan agar perkara tidak naik atau dia tidak menjadi tersangka segala macam seperti itu. Nah, kemudian ada juga klaster pengawas ya. Kami tidak melihat itu menjadi terdakwa di perkara BTS ini, mungkin nanti di pengembangan nantinya. Nah, kalau misalkan ini bicara soal kalau misalkan ini benar adalah masuk dalam klaster pengamanan, siapa yang terlibat di situ, siapa aktornya, termasuk juga dia mau mendekati siapa, dia punya kontak ke siapa di lingkungan penyidikan, di lingkungan Kejaksaan Agung. Jadi saya berpikir perkara ini menjadi momentum baik Kejaksaan Agung untuk membersihkan korupsi baik di lingkungan eksekutif maupun di lingkungan internal, karena sudah ada klaster yang tersendiri di sini. Biasanya ini tidak muncul
klaster pengaman, klaster Markus ini biasanya tidak muncul, baru muncul sekarang. Nah, ini menjadi momentum bagi kejaksaan untuk membersihkan semuanya. Begitu, Oke. Mbak. Baik, Bu Yenti, ini melihat dari pola aliran dana sendiri ada ke berbagai klaster, tadi dikatakan juga ada klaster Markus. Ini apakah kemudian juga bisa diseret pidana TPPU? Kita akan membahas mengenai masalah ini, Bu Yenti, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Bu Yenti, apa tanggapannya mengenai pola aliran dana yang kemudian kemana-mana ini? Ada berbagai macam klaster, terakhir kita bahas dengan Pak Kurniawan tadi ada mengenai klaster Markus ataupun klaster pengamanan perkara. Bisa jadi ya, jadi perkara baru. Tapi kan ada pernyataan bahwa mengembalikan gitu ya, mengembalikan dan ada merasa berkewajiban dan sudah mengirimkan 8M. Kemudian sekarang ditambah 27 begitu kan. Itu kan seperti sudah ada pengakuan bahwa yang bersangkutan itu yang sedang diperiksa itu memang terlibat gitu kan. Karena sudah mengembalikan walaupun pada akhirnya diserahkan. Tadi juga ada money changer. Money changer ini sangat dekat dengan TPPU itu nantinya. Jadi angka 27M itu kan sesuai dengan yang disampaikan terdakwa di pengadilan bahwa ada aliran dari BTS itu yang mengalir kepada yang disebut Dito gitu kan ya. Tapi oleh kejaksaan kemudian yang diperiksa adalah Dito yang Menpora. Dan angkanya juga 27M. Kemudian ini sekarang ada yang menyerahkan. Dan aneh juga ya, saya juga merasa aneh. Sampai tidak tahu yang menyerahkan siapa. Dan tadi kalau memang ada money changer, berarti yang diserahkan itu apakah memang dalam rupiah dan kemudian ditukarkan, yang menukarkan siapa. Dan juga tidak boleh mengatakan siapa saja boleh menyerahkan kepada kami. Lah kalau hasil kejahatan terus bagaimana? Itu kan TPPU lagi. Jadi pernyataan-pernyataan itu sangat tidak baik ya untuk tontonan kepada masyarakat di tengah-tengah kita sedang sangat marah dengan adanya korupsi 8T ini. Jadi ini betul-betul apakah memang sedemikian banyak kebetulan-kebetulannya ataukah bagaimana? Kan gini ada Dito. Kebetulan namanya Dito. Apakah Dito yang Menpora atau bukan? 27M, kebetulan yang disebutkan juga terima 27M. Kemudian ini ada yang mengembalikan 27M. Dan kemudian diserahkan 27M juga. Nah ini harus betul-betul clear. Jadi ini harus betul-betul clear. Ini yang kalau memang ini klaster baru, uang itu uangnya siapa, dari mana, dan kenapa diterima tanpa memberikan know your customers-nya. Siapa sih yang memberikan? Kan tidak mungkin orang menerima sejumlah itu tanpa tahu siapa yang memberikan di era rezim anti pencucian uang yang sudah ada di Indonesia sejak 2002. Oke. Itu. Bu Yenti, artinya bagi penyidik sendiri untuk mengungkap sumber uang 27 miliar, apalagi ini melibatkan adanya money changer seperti itu akan menjadi tidak sulit, Bu? Tidak sulit harusnya, apalagi tadi disebutkan ada CCTV dan lain sebagainya, sangat tidak sulit kalau memang kemauannya ada. Justru nanti ini bisa mendorong kasus yang sesungguhnya ada ini kan, tipikornya ini. Tipikornya pun BTS pun tidak mungkin hanya korupsi saja, pasti ada TPPU-nya. Kemana uang 8T itu kalau bukan TPPU? Itu pasti TPPU dan pasti melibatkan banyak orang. Nah, apakah ini di antara yang angka 27 di awal sekali yang disebutkan diterima Dito siapapun itu di pengadilan dan sekarang 27M ini adakah kaitannya ataukah uang lain lagi yang jumlahnya seperti itu? Ini nanti menjadi kalau memang uang yang lain lagi yang jumlahnya seperti itu yang untuk pengamanan perkara berarti ada perkara baru ya Pak Kurniawan ya itu. Ya. Kalau masih bagian dari itu ya ini bagian dari TPPU-nya. Berarti memang kita banyak yang harus diklarifikasi. Masyarakat merasa banyak sekali yang kebetulan dan ini sangat tidak baik untuk upaya penegakan pemberantasan korupsi dan pencucian uang. Oke, Pak Kurniawan, silakan tanggapannya. Ya, tadi kalau kita lihat videonya kan kelihatan sekali bahwa itu uang baru semua dan itu tidak mungkin didapat dari money changer yang ecek-ecek kan nggak mungkin. Itu artinya penyidik bisa menjadi lebih mudah untuk melacak siapa yang membeli uang itu. Kemudian bisa juga kalau informasi kami kan yang mengantarkan satu orang bersama sopir, berarti hanya 2 orang. Nah itu kan tinggal dilacak aja plat nomor mobilnya berapa, segala macam sampai ke mana, semoga aja plat nomornya bukan plat nomor palsu.
Tapi kalau misalkan itu plat nomor asli kan jadi lebih mudah, dan penyidik informasi yang kami dapatkan sudah menyita CCTV sehingga menjadi lebih gampang untuk melacak itu. Nah, tergantung termasuk juga si S ini siapa, apakah dia stafnya Irwan atau staf X atau staf siapa untuk membawa uang sebanyak itu. Kan nggak mungkin orang biasa membawa uang sebanyak itu, pasti juga gemeter. Nah, sekarang juga saya sih berharapnya penyidik bisa gerak cepat untuk melakukan pelacakan siapa S, termasuk juga ke money changer yang tempat menukar uang, karena itu bisa dari nomor seri dari uang itu segala macam kan bisa, dan itu menjadi lebih mudah. Dan saya sepakat bahwa ini adalah klaster baru, klaster pengaman, klaster Markus. Dan apakah ini hanya satu orang terhadap Irwan atau juga ada orang-orang lain terhadap tersangka yang lain atau terhadap orang-orang yang lain. Nah, ini yang seharusnya juga didalami oleh penyidik. Gitu, baik. Mbak. Kita tunggu langkah penyidik Kejagung berikutnya untuk kemudian membongkar tidak hanya menjadi perkara inti, tapi apakah mungkin ada perkara baru yang melibatkan tadi dikatakan Markus dan juga klaster pengamanan perkara. Kita tunggu saja langkah berikutnya dari penyidik. Terima kasih Pak Kurniawan dan juga Bu Yenti telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.